Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, hari ini saya di rumah. Seperti yang kemarin udah saya janjikan ke teman-teman, kita mau sharing perihal spare part. Jadi spare part mobil, saya mau coba sharing ya, buat referensi teman-teman. Sebenarnya spare part itu bagaimana? Tapi memang untuk spare part ini agak susah gampang, karena pengalaman saya di bengkel aja itu spare part itu agak sulit. Maksudnya sulit itu nyari barang yang berkualitas. Jadi mesti maju mundur. Sebenarnya ada barang berkualitas, harganya mahal. Nyari yang harga misalnya murah, kualitasnya pasti hancur. Jadi kita pasti nyari yang, karena kita bukan bengkel besar ya, bukan bengkel yang ini ya, kita bengkel yang biasa aja. Berarti kita mau nggak mau harus nyari part yang menurut kita atau menurut pengalaman kita itu harganya tidak terlalu mahal tapi kualitasnya lumayan oke. Jadi itu yang mesti kita persiapin buat teman-teman gitu. Kalau kita ngomong Orion itu kita mungkin nggak usah dijelasin ya, itu teman-teman bisa ke dealer ganti baru, itu udah pasti ori. Harganya bisa jadi lebih murah dibanding kita ya. Tapi misalnya teman-teman ganti di kita Orion, itu kan teman-teman di bengkel-bengkel kecil ya ceritanya. Berarti teman-teman mesti nyari bengkel yang memang terpercaya. Yang terpercaya memang dia nggak main-main gitu. Maksudnya dengan Orion ini nggak bilang KW tapi dibilang ori. Nah itu kan teman-teman mesti punya bengkel yang langganan ya. Karena kalau bengkel langganan itu ya bisa aja dia kecolongan, bisa aja, namanya juga manusia. Tapi paling nggak dia kalau dari tokonya beli ori, dia bilang ori. Dari tokonya beli KW, dia akan bilang KW. Itu kelebihan yang langganan. Kalau dealer kan ya 80-90% ori lah, karena memang itu dijualnya di dealer ya. Nah, jadi sehubungan dengan itu saya coba review spare part yang ada di garasi taksi. Sekaligus saya mau review juga spare part ini kegunaannya apa, terus buat teman-teman yang mau beli, karena memang ini kan untuk mobil-mobil yang ada di garasi taksi, teman-teman nanti bisa hubungin ke nomor telepon ya yang ada di nanti di deskripsi. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman spare part. Saya udah bawa spare part nih, beberapa spare part. Jadi kita gabungin aja. Ini hampir berlaku ke semua mobil, tapi nanti saya kasih sebutin untuk mobil apa. Tapi hampir semua berlaku sama. Jadi yang pertama ini saya bawa namanya karet support. Jadi ini namanya karet support ya. Jadi karet support itu gunanya buat apa? Ini gunanya adalah tatakan shock breaker antara shock dengan bodi atas. Jadi di sini dia ada shocknya. Kemudian kalau ini modelnya ada bearing. Jadi ada bearing shoot yang dia akan muter. Nah, dia akan muter di sini ya. Ini kalau di kita, karena kita kebetulan spesialisnya Vios Limo. Jadi ini untuk Vios Limo, Yaris Bakpao, Gen 2 sama Yaris Bakpao, Vios Limo ya, Gen 2 Yaris Bakpao. Jadi ini berlaku untuk itu. Gen 3 juga berlaku. Gen 3 Yaris Lele juga seperti ini modelnya. Jadi ini kebetulan yang masih kita rekomendasikan, masih kita lumayan lah secara harga. Ini yang pertama adalah RBI ya. Ini bukan iklan sama sekali, kita bukan iklan, itu pengalaman. Yang masih kita rekomendasikan RBI atau mungkin merek Faber. Nah, harganya di bawah RBI, merek Faber. Bisa juga merek Specia, ada merek Bensko tapi saya belum pernah pakai. Sementara saya baru pakai dua merek RBI atau merek Faber untuk karet support. Selain itu kalau memang nggak terpaksa saya nggak berani. Kalau memang nggak terpaksa saya akan nyari ini dulu. Nah, ini namanya karet support. Nah, ciri-ciri rusak ini, kalau ini ciri-ciri rusaknya ininya udah kempes, turun. Jadi ini kan renggang nih. Ini turun. Makanya ini perlu kualitas yang lumayan bagus. Kalau di dealer nih, sepengetahuan saya ini harganya satunya 1 jutaan. Ini 1 jutaan. Tapi kalau di garasi taksi atau di bengkel-bengkel umum mungkin berapa? Estimasi 250.000 satu piecesnya. Belum pasang ya. Estimasinya sekitar 250.000. Ini kita jual di 250.000. Kalau satu pasang di 500.000, jasa pasangnya di 150.000. Teman-teman bisa beli sendiri nanti jasa pasang di garasi taksi. Jadi ini barangnya ya, namanya
karet support apa atau support. Teman-teman bisa cek di online harganya berapa. Nah nanti kalau teman-teman beli di garasi taksi atau pasang di garasi taksi, teman-teman akan dapat garansi selama 1 bulan barang. Jadi kalau misalnya baru 29 hari rusak, ya kita ganti baru. Nah itu untuk di garasi taksi ya. Jaminannya udah ya pasti pas. Kalau nggak pas ya nggak dipasang dan nggak dibayar ya. Terus apalagi jadi ini saya bawa yang gampang dibawa dari bengkel ya. Yang kedua itu ada namanya ini apa nih namanya, ini full pump, kita bilang full pump atau ada yang bilang juga rotak. Nah ini rotak ini bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya apa sih teman-teman? Jadi ini sebenarnya ini pompa. Kalau bilang kita pompa, full pump itu pompa. Jadi pompa nih, pompa untuk bensin naik ke injektor. Jadi ini dia barangnya. Kita kebetulan di bengkel ini sementara ini pakai steker, karena menurut kita steker ya dibilang bagus nggak bagus banget juga, kayaknya juga nggak sebagus. Mungkin kalau teman-teman mau referensi bisa pakai HKT, tapi HKT banyak yang KW ya, hati-hati juga. Bisa pakai HKT, kalau ori jangan ditanya, udah pasti referensi, cuman harganya juga referensi juga ya. Jadi ini kita pakai steker, ini juga bukan endorse, pakai steker, udah dapat ini aja. Nah ini berapa? Ini kalau di garasi taksi udah 600.000 sudah sama pasang. Jadi 600.000 rusak sudah sama pasang. Jadi teman-teman bisa mampir ke garasi taksi. Nah ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri mobil ini misalnya rusak full pumpnya, teman-teman starter panjang biasanya gitu panjang, itu kisaran di 3 kali kadang-kadang baru masuk, atau teman-teman parkir tentunya dia mati sendiri. Nah itu rata-rata seperti itu. Saya sih kayak tukang obat ya. Nggak masalah lah, itu ciri-ciri water pump rusak. Jadi kalau teman-teman berhenti kemudian ujug-ujug atau tiba-tiba mobil mati nggak mau hidup, salah satu ciri-cirinya di sini. Cara ngeceknya bagaimana? Teman-teman biasanya di jok belakang itu di on, itu biasanya bunyi seng gitu. Nah itu kalau nggak ada bunyi itu ada di sini. Kalau teman-teman misalnya tahu caranya, dari depan cek aja keluar apa enggak untuk bensinnya. Jadi ini harganya berapa? Harganya di 600.000 udah sama pasang. Jadi udah kita pasangin, udah kita tesin, udah kita normalkan, harganya di 600.000 ya. Adanya merek steker. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah terus apalagi hari ini saya bawa? Hari ini saya bawa di apalagi nih, banyak nih tukang obat nih. Nggak apa-apa, ini buat pengetahuan. Nanti saya akan detailing satu persatu ya. Ini kebetulan semuanya dulu. Nah selanjutnya saya bawa nih namanya bearing. Ini bearing roda kebetulan nih, bearing roda. Nah bearing roda itu ya gunanya pasti teman-teman tahu ya. Jadi ya buat muterin roda. Jadi bearing roda itu ada 2. Ada bearing roda yang dipres, ada 3 malah. Ada yang bearing bambu, ada namanya bearing yang amanakel lah. Itu sebenarnya sama-sama bearing, cuman beda jenisnya aja, beda. Maksudnya kalau yang bearing sama knuckle itu udah ada dudukannya, tapi dalamnya bearing juga gitu. Nah itu ciri-ciri bearing rusak itu bagaimana? Ciri-ciri bearing rusak itu biasanya kecepatan tertentu dengung. Misalnya gini, teman-teman jalan di kecepatan tertentu misalnya 60 dia dengung. Makin kita gas makin kencang, makin gas makin kencang. Itu ciri-ciri bearing. Nah, hati-hati juga, dengung itu ada macam yang lain. Bisa juga dengung karena ban. Tapi biasanya perbedaannya, kalau karena ban itu kalau kita gas dengung, habis itu kita kencengin lagi, itu dengungnya hilang, itu balancing. Itu perbedaannya. Nah itu ciri-ciri dari dengung yang rusak, bearing yang rusak. Nah hati-hati untuk pembelian bearing di online, itu banyak yang palsu. Hati-hati, kita sering banget datang customer ke kita setelah kita pasang itu palsu. Nah kemarin ada masalah apa sih? Ada menurut teman-teman perbedaannya karena dia beda ukuran. Tapi saya juga nggak terlalu ngeh. Biasanya kan dia sudah ada ininya ya, kode di sininya. Biasanya kalau yang
KW itu kita nggak lihat dari ini ya, biasanya dia dari sininya juga udah bermasalah, udah dari tulisannya nggak kelihatan lah, ada di sini ada tulisan, itu juga sudah nggak rapi. Nah, biayanya berapa kalau yang seperti ini rata-rata di 500.000 ya, rata-rata 500.000, maksimal kemungkinan 600.000 kalau lebih besar lagi. Itu udah sama pasang, sudah sama press. Tapi kalau teman-teman bawa barangnya doang, kita pasang sama press itu 200.000. Insya Allah murah. Kita pakai press karena ini kita nggak berani untuk getok karena takutnya juga bermasalah ya, kecuali bukanya. Nah, kalau yang belakang berapa? Yang belakang yang aman nakalnya itu rata-rata di 750.000 sampai 1 juta. Tapi mereknya NIS. Nah, kenapa kita ambil merek NIS? Karena menurut kita itu ini kayak di endorse ya, tapi bukan ya. Sementara ini itu merek yang lumayan oke untuk mobil ya. Lumayan oke karena dengan harga yang lumayan murah, tapi sampai saat ini belum ada masalah. Nah, merek NIS. Nah, yang saya pernah bikin video yang kita rekomendasikan untuk apa nih? Untuk bearing itu yang pertama biasanya pasti Koyo, terus ada NTN, ada NSK, ada NIS, apa lagi ya? NIS, terus apa lagi? Kurang lebih itulah yang kita rekomendasikan. Selain itu teman-teman boleh, tapi kita belum berani. Ada merek lain yang kita selalu gagal. Kita udah koordinasi sama toko, biasanya kita kan ada kerjasama juga sama toko, kita pakainya merek ini. Kemarin juga ada beberapa customer datang ke garasi taksi, tapi ada barangnya ini. Nah, karena kita konsultasi sama yang punya, lebih baik kita beli online aja nggak apa-apa. Tapi kan kita udah ada toko online yang khusus ya, jadi akhirnya mending nanti, karena barangnya lumayan mahal ya, untuk yang dengan merek yang itu harganya sama manis. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang apa namanya, yang bearing. Nah, jadi kurang lebih teman-teman itu spare part yang ada di mobil. Mudah-mudahan teman-teman dapat sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.